Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Teguh Purnama SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 24081007223. Pada hari Selasa 22 Juli 2025 ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine, thank you. Oke, sit down please. Oke, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin. Let's pray together. Tangan dihadapkan, kepala ditundukkan, mulut mengucapkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman nafi'an. Adakah hari ini yang tidak berhadir? Hadir semua? Alhamdulillah semua dapat berhadir hari ini untuk mengikuti kegiatan belajar. Oke, sebelum mulai belajar, coba rapikan dulu pakaiannya, kemudian keluarkan alat tulis dan bukunya. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan kedaerahan, kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan lagu daerah Kalimantan Selatan, lagu Pembak Tangan. Oke, kepada Nafisa dipersilakan pimpin teman-temannya. kita buat, yang pertama, sesama teman harus saling menyayangi, menghargai, dan menghormati. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian
kemudian jika guru menjelaskan, maka siswa memperhatikan dan mendengarkan. Kalian memperhatikan. Ketika kalian berjalan di siang hari, nah itu mengapa ada bayangan di tubuh kita? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Fatan. Oke, good. Nah, yang berikutnya, ada tidak yang tahu di antara kalian mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Iya. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, ini Bapak harapkan dengan diskusi kelompok, kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dengan tepat melalui percobaan nantinya. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, itu yang Bapak harapkan dari tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kita belajar tentang sifat cahaya. Kalian apa saja sumber cahaya? Ada yang bisa menjawab? Apa Akilah? Matahari. Good. Nah, kalau matahari itu adalah sumber cahaya alami dan terbesar di bumi. Tapi ada juga sumber cahaya buatan. Nah, contohnya apa? Lampu. Senter. Ada lagi. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya. Kalian di dalam kelompok akan melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, kalian akan mempresentasikan ke depan dengan teman sekelompoknya. Nah, kemudian setelah presentasi, perwakilan kelompok akan menjawab kuis. Baru kemudian dilanjutkan dengan evaluasi. Manakah ruang yang lebih banyak cahaya? Nah, ada yang pertama atau yang kedua? Mana? Yang pertama. Nah, jadi adanya cahaya itu bisa membuat kita melihat benda di sekitar kita. Tapi tanpa adanya cahaya kita akan kesulitan untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Dengan cahaya di sekitar kita. Nah, ini ada cahaya yang tampak. Nah, cahaya yang tampak ini dapat ditangkap oleh mata. Nah, contohnya cahaya senter. Nah, itu dapat ditangkap oleh mata kita. Nah, kemudian yang kedua, nah ini ada cahaya yang tidak tampak. Cahaya yang tidak tampak ini adalah cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita atau tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Nah, ini contohnya seperti sinar ultraviolet yang dibawa oleh matahari. Ada yang ingin bertanya? Oke, coba Hilal. Bagaimana cara cahaya bisa membentuk bayangan? Oke, pertanyaan Hilal. Bagaimana cahaya bisa membentuk bayangan? Nah, ini nanti akan kita jawab ketika melakukan percobaan. Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan di dalam kelompok, nanti akan terjawab kenapa cahaya bisa menghasilkan sebuah bayangan. Nah, ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan Nafisa. Oke, nah ini, apakah berbahaya jika kita sering terkena cahaya matahari? Ada yang bisa bantu menjawab? Oke, nah, jawabannya bisa. Jika kita terlalu lama terpapar sinar matahari langsung, apalagi ketika siang hari,
Nah, itu berbahaya bagi kulit kita. Nah, kulit kita akan terasa terbakar. Nah, kalau terlalu sering juga bisa menyebabkan kanker kulit. Sekarang akan Bapak bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ini sudah Bapak tuliskan nama kelompok kalian. Nah, ini kelompok bumi. Itu ada Vincent, Noah, Kay, Fatan, Nafisa. Nah, kelompok emas ada Krishna, Haikal, Adam, Asik, Akila. Kalian diskusikan dengan alat dan bahan yang sudah Bapak bagi tadi. Alatnya tadi dan bahannya ada senter, ada cermin datar, kertas, plastik bening, kemudian karton berlubang, pensil, dan air dalam sejajar, dan kertas yang berwarna putih itu paling akhir. Nah, arahkan senter ke karton berlubang, lalu amatilah arah cahayanya. Nah, yang kedua, letakkan cermin datar berhadapan. Nah, jika ada yang tidak paham, nah, kalian bisa bertanya. Nanti Bapak akan mendatangi ke kelompok kalian. Nomor 1 dulu, lihat apa di situ di lapangnya. Nah, di situ jangan berdekatan, berjauhan. Nah, kemudian sambil kalian mengamati. Sampai jauh. Iya. Nah, apa yang terjadi? Kalian amati. Yang pertama, yang karton dulu. Dari sini kartonnya. Karton pegang. Arahkan cahayanya. Arahkan cahayanya. Arah dulu. Amati apa yang terjadi. Bisa? Ya. Nah, arahkan cahaya senternya. Ya. Sambil kalian amati apa yang terjadi pada cahaya senternya. Yang pertama, susun 2 karton berubah. Susun dulu. Kasih jarak, jangan kayak gitu. Iya, jangan. Nah, jadi ini pegang nanti. Kamu begini. Nah, hilang kamu. Nah, kemudian ini. Nah, kalian yang lain mengamati apa yang simpan dulu. Jangan lagi apa anak. Letakkan cermin datar dengan kertas. Nah, jadi cermin datar dihadapkan dengan kertas. Kemudian di senternya kemudian arahkan senter dari atas kertas ke cermin. Nah, lurus ke atas nih kertasnya. Nah, amati apa yang terjadi. Batu kemudian kemudian amati batunya, kira-kira ada yang berubah nggak? Coba matikan senternya dulu. Nah, ini tanpa senter. Sekarang kalian amati, bila ada cahayanya, arahkan senternya, geser-geser. Sekarang kalian amati yang di sekitar batu terjadi bila diarahkan cahaya. Hah? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
selanjutnya kelompok bumi maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok yang lain perhatikan dulu semuanya. Dua, bagaimana arah cahaya senter pada saat mengenai permukaan? Satu. Tiga, bagaimana arah cahaya senter saat mengenai permukaan? Cahaya akan menembus plastik air. Empat, mengapa plastik terlihat bebas atau basah ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air? Karena pembiasaan cahaya. Lima, apa yang terjadi di sekitar batu dan bagaimana bisa terjadi? Terciptanya bayangan batu disebabkan oleh cahaya senter yang diarahkan ke batu. Enam, apa yang terjadi saat menyemprotkan air yang diarahkan ke cahaya senter dan bagaimana bisa terjadi? Terciptanya pelangi karena cahaya teruraikan. Good. Oke, kelompok lain adakah yang ingin memberikan tanggapan? Oke, silakan kelompok Jupiter Uranus. Suara penyajian sangat jelas. Oke, dari kelompok penyaji adakah yang ingin menanggapi? Oke, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita sambung kelompok. Bagaimana arah cahaya senter pada saat mengenai cermin datar? Cahaya senter akan dipantulkan oleh cermin datar dengan arah yang teratur. Tiga, bagaimana arah cahaya senter saat mengenai plastik bening? Cahaya senter dapat menembus plastik bening karena plastik memiliki sifat transparan terhadap cahaya. Empat, mengapa pensil terlihat bengkok atau patah jika dimasukkan ke dalam gelas air? Cahaya akan berubah saat terkena cahaya. Perubahan ini menyebabkan pensil terlihat tidak halus atau patah. Lima, apa yang terjadi di sekitar batu dan bagaimana bisa terjadi? Adanya bayangan karena cahaya tidak dapat menembus batu. Enam, apa yang terjadi saat menyemprotkan air yang diarahkan ke cahaya senter dan bagaimana bisa terjadi? Melalui cahaya senter oleh air yang disemprot. Oke, good. Oke, kelompok lain adakah yang ingin memberikan tanggapan? Oke, silakan kelompok Neptunus. Presentasi kelompok mereka sangat baik dan bagus sekali. Oke, good. Adakah kelompok dari sini menanggapi? Terima kasih atas tanggapannya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang tadi. Oke, silakan kembali ke tempat. Nah, kita... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa yang terjadi ketika cahaya senter melewati lubang kecil pada karton? Ketika lubang karton disusun lurus, kita dapat melihat cahaya senter
kelompok lain ada yang ingin berikan tanggapan? Oke, silakan kelompok Jupiter. Oke, good. Adakah yang mau menanggapi? Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok yang satu. Ternyata sifat-sifat cahaya itu yang pertama, nah ini cahaya merambat lurus. Nah, yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang berikutnya, cahaya dapat dihias. Cahaya tidak diteruskan, terkena benda gelap itu akan menghasilkan bayangan. Seperti percobaan kalian tadi mengarahkan cahaya senter ke batu, maka di sekitar batu akan menghasilkan. Tepuk semangat. Perwakilan yang lainnya mengumpulkan hasil lembar LKPI kelompoknya. Dua kelompok lagi belum mengumpulkan hasil diskusi kalian. Wah, sudah semuanya sangat bagus hasil mencobanya. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan melakukan kuis. Perwakilan kelompoknya dibaca soalnya. Nah ini. Nah, gambar berikut menunjukkan sifat cahaya, yaitu. Oke, silakan Ral. Kelompok emas. Iya, mati langsung digantikan. Siapa yang menggantikan? Jawab sendiri-sendiri, ditulis nama, langsung dijawab pada kertas yang Bapak bagikan.
selesai? Silakan dijawab masing-masing ya. Beri tanda silang pada jawaban yang dianggap benar. Oke, apa yang kita pelajari pada hari ini ya? Iya, kita hari tadi belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, apa saja sifat cahaya tadi? Cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya dipantulkan. Kemudian cahaya menembus benda. Pelajaran tadi, adakah kesulitan yang kalian hadapi? Oh, tidak ada. Hilang? Oh, salah bermain game. Oke, ketika kuis rupanya masih belum terbiasa. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pelajaran? Apa manfaatnya kira-kira? Ada iya, pintar. Manfaatnya mengetahui sifat-sifat cahaya. Kalian rapikan dulu pakaian kalian, masukkan bukunya ke dalam tas. Kita akan mempelajari tentang masih berkaitan dengan cahaya. Ya, kita mempelajari tentang cermin. Sebelum pulang, Bapak Teguh minta maaf jika hari ini ada salah baik perkataan maupun perbuatan. Begitu juga dengan teman kalian. Karena kita sekolah untuk mencari ilmu, pulang tidak membawa. Silakan bermaafan dulu dengan teman sebelahnya saja. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.